akuisisi hak tanah miliknya. Yaitu di sini kita bisa lihat teman-teman, akuisisi hak tanah miliknya. Yaitu di sini kita bisa lihat teman-teman, akuisisi hak tanah miliknya. Di sini seperti kita lihat, dan kita bisa ikut masuk ke dalam ya teman-teman. Seperti kita lihat, dan kita bisa ikut masuk ke dalam ya teman-teman. Seperti kita lihat. Ya, ini kita bisa ya. Jadi ini sebelum ini dibuka kemarin itu tembok ini ditutup total, jadi belum ada lubang seperti ini. Tapi kemarin karena sempat ada mediasi, akhirnya ini ditutup total. Si yang menutup atau pihak yang menutup jalan ini akhirnya memberikan keputusan untuk membuka sedikit tembok yang sudah dibangun gitu, supaya memberikan keputusan penduduk ataupun keluarga yang ada di belakang tembok ini bisa beraktivitas. Dan sebelumnya keluarga yang ada dilaporkan juga bahwa beraktivitas. Ya, jadi menurut laporan kemarin juga sempat ada video yang viral soal pernyataan dari seorang perempuan gitu yang mengatakan bahwa akses tembok ini benar-benar ditutup dan dan dua keluarga di sini tidak bisa beraktivitas kembali. Jadi selama 11 jam, 7 orang dari 2 rumah di belakang sini akhirnya terisolir dan tidak bisa melakukan aktivitas. Dan sampai saat ini pun karena yang dibuka juga masih kecil sekali, bahkan ini kayaknya cuma bisa dilewati 1 orang saja. Jadi mobilitas untuk mengeluarkan sepeda motor atau yang lainnya masih belum bisa dilakukan teman-teman. Ya, mungkin kita bisa masuk ke dalam di sini. Ya, ini dia. Aksesnya benar-benar sangat kecil sekali. Pemirsa bisa lihat sendiri. Dan di sini adalah rumah dari Pak Haryono, ya, yang memiliki dalam tanda kutip konflik kepentingan dengan keluarga Pak Rianto yang menutup jalan atau menutup area ini begitu. Dan yang sebelah sini adalah rumahnya Bu Widya Stuti ya Pak ya, yang sini. Iya, beliau ini juga adalah pemilik dari warung soto yang ada di depan, yang ternyata akhirnya juga terpaksa ditutup ya Pak warungnya ya. Dan di sini juga kita sudah bersama Bapak permisi ya Pak. Ini Bapak ini adalah anak dari Pak Haryono, asmane sinten Pak? Mas Bagus Triprasetyo. Pak Bagus Triprasetyo. Jadi beliau ini adalah putra kandung ya dari Pak Haryono, nomor berapa? Nomor 3. Anak nomor 3 ragilnya Pak Haryono. Pak, jadi kalau boleh tahu, ini boleh diceritakan nggak gimana kok tiba-tiba bisa ditutup seperti ini jalannya? Awalnya itu katanya mengganggu kalau nanti udah ditempatin gitu loh, mengganggu anaknya lewat. Jadi sebelumnya ini berarti yang di depan ini rumahnya Pak Rianto nggih, anaknya Pak Rianto. Terus yang di sini memang tanahnya Pak Haryono. Oke, tapi karena selisih itu akhirnya ditutup gitu. Ya ditutup. Oke. Terus ini kemarin ditutupnya jam berapa Pak kira-kira? Sekitar pagi, sekitar jam 8-an. Jam 8 pagi sudah ada tembok seperti ini. Udah ada itu pondasinya. Pegang aja nggak apa-apa. Oke, jadi kemarin atau kronologinya berarti sebelumnya apakah sudah ada pemberitahuan dulu terkait ini akan dibangun tembok seperti ini? Nggak ada rencana kata. Nggak ada. Jadi tiba-tiba jam 8 pagi itu udah dibangun seperti ini. Gitu. Sebelumnya itu pernah bilang anaknya katanya mau nembok itu. Mau nembok tapi belum jelas nembok apa.
Tapi ternyata yang ditembok adalah jalan dari rumahnya Pak Haryono ini. Ke jalan raya. Oh begitu. Jalan raya, ya. Jadi memang sebelumnya berarti sudah ada komunikasi, tapi memang tidak jelas gitu. Yang ditutup itu bagian mana. Tapi ternyata jam 8 pagi sudah dibangun pondasi yang di bawah ini ya Pak ya. Iya. Jam 8 terus berarti orang Roma di sini seharusnya tahu dong kalau misal ini mau ditembok. Terus responnya seperti apa? Responnya ya nggak terima. Berarti sempat ada perlawanan ya Pak dari keluarganya Mbak Widi sama keluarganya jenengan gitu. Ya, ada perlawanan. Terus tapi gimana respon dari keluarga anaknya Pak Rianto? Responnya ya masih tetap dilanjutkan di tembok itu loh, Mbak. Tapi di keluarganya Pak Haryono dikasih jalan di belakang arah itu ke dapur. Oh, jadi memang kemarin juga informasi yang sudah didapatkan itu memang sempat ada mediasi dan akhirnya dikatakan bahwa untuk titik terangnya itu salah satu solusinya adalah membuka jalan dari dapur ya. Gitu. Tapi akhirnya tidak bisa terrealisasi ya, tidak bisa terlaksana ya itu. Enggak terima keluarga Pak Haryono ya kalau itu lewat dapur, berjalan lewat dapur, tetap dipertahankan ini jalannya. Terus akhirnya karena ini berarti kan ceritanya akhirnya belum bisa terselesaikan antara dua keluarga ini, terus akhirnya meminta pihak desa untuk membantu gitu ya Pak? Iya Mbak. Ya, jadi teman-teman ini memang belum selesai atau istilahnya ketok palunya itu belum jelas ya. Jadi hari ini memang sudah ada pertemuan kembali untuk mediasi kedua, nggih Pak nggih. Mediasi kedua untuk memastikan ini mau diapakan gitu keputusannya. Apakah memang mau dilanjutkan dibongkar atau memang ada keputusan yang lain gitu. Kemudian untuk kemarin kan juga sempat ada keterangan bahwa warung sotonya Bu Widya Stuti ini juga terpaksa harus ditutup ya Pak ya. Itu boleh diceritakan nggak sedikit gimana itu? Warungnya itu bukannya ditutup Mbak, tapi disuruh pindah tempat. Tapi bukan nggak di jalan situ, disuruh pindah tempat kemana gitu ataupun nyewa gitu. Kenapa Pak kok disuruh pindah? Katanya ganggu akses jalan orang masuk ke sini gitu loh. Ganggu maksudnya ganggu kok ada orang jualan di situ gitu loh. Padahal tempatnya ada di pinggir jalan yang tadi kan Pak ya, di situ. Tapi menurut masyarakat juga berarti yang minta bahwa itu harus dipindah karena mengganggu. Gitu. Terus responnya dari Mbak Widi sendiri akhirnya juga terpaksa menutup ya. Sampai sekarang apakah nanti kedepannya masih ada rencana lain gitu, mau kemana? Ya nanti ada rencana pindah kemana gitu ataupun tetap di situ tapi pindah agak ke selatan dikit gitu atau nyewa di tempat orang. Oke, jadi sebelumnya juga kita bisa ini kameramen mungkin bisa lihat ke sana. Benar-benar sangat ini kemarin bayangkan ini temboknya tidak ada lubangnya sama sekali dan kalaupun mau pergi-pergi juga pasti nggak bisa ya Pak ya. Motor nggak bisa, tutup semua selama 11 jam kalau semisal kemarin keterangannya dibilang 11 jam. Dan di 11 jam itu keluarga bagaimana? Kira-kira aku harus gimana nih gitu kan pasti. Terus akhirnya gimana? Bisa kepikiran untuk aku tak lapor kepala desa aja gitu. Ya itu laporan intinya nggak terima terus laporan ke Balai Desa gitu. Terus hari ini ada sidang mediasi dikumpulkan di sana terus nanti ada solusinya gimana nunggu keputusan dari sana gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman keadaan dari rumah dan di sini jujur panas ya Mas ya. Agak panas apalagi ini tambah ditutup itu tambah panas banget gitu. Terus kalau boleh tahu untuk jalan akses ke dapur kami boleh lihat atau enggak? Boleh. Permisi. Ya, jadi di sini rencananya kemarin kan memang ada solusi salah satunya nggak apa-apa. Salah satunya itu untuk mendobrak dapurnya gitu. Jadi nanti kalau semisal
memang jadi dibongkar, berarti ini tuh akses ke sana jalan ya Pak berarti? Ini kalau dibongkar. Punya orang, maksudnya jalannya punya orang. Punya orang juga sebenarnya. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir kalau ini dijebol pun juga bukan solusi yang tepat juga ya, karena di seberang sana juga ternyata tanahnya juga punya orang lain gitu. Tetap dipertahankan yang depan. Ya. Jadi harapannya memang dari keluarganya Pak Haryono sendiri yang sini tetap bisa dibuka gitu ya Pak. Iya. Terus kita balik lagi ke depan apa gimana ya? Yaudah kita balik aja ke depan. Oke. Dan kemarin ada 7 orang ya Pak yang harus terisolasi di sini, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 4 orang. 4 orang. Berarti ada Bapak, Ibu, saya sama anaknya Mbak Wiwit. Satu sama Mbak Wiwitnya juga berarti. Mbak Wiwit di depan kan masih jualan. Oh. Berarti ini ditutup full ketika Mbak Wiwit masih di luar juga. Berarti yang di luar juga nggak bisa masuk ke dalam dong? Di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Iya kayak gitu. Gimana? Cukup? Ya, terima kasih Pak Bagus atas keterangannya. Semoga nanti ada titik terangnya ya. Jadi semoga permasalahan ini juga bisa ditangani dengan baik oleh pihak keluarga ataupun nanti dari desa bisa membantu. Oke, jadi untuk itu kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa semuanya. Mengacan kon closing toh? Hah? Upaya mediasi ini piye? Masih bisa lanjut. Oh iya Pak, terakhir Pak. Ini untuk upaya mediasinya kemarin seperti apa? Sebelum, kan hari ini ada mediasi di kantor kepala desa. Tapi untuk sebelumnya gimana? Mediasi yang sebelumnya. Yang mediasi saya nggak tahu, soalnya kan di dalam Mbak. Pak Haryononya di luar kemarin. Sama Mbak Wiwit yang di luar, Pak Haryono kan di dalam. Jadi yang di dalam itu nggak bisa tahu keadaan luar. Yang luar itu. Oke, jadi untuk mediasi yang kemarin itu memang bukan dari pihak Pak Haryononya langsung ya, berarti diwakilin sama Bu Wiwit. Bu Wiwit ini berarti anaknya Pak Haryono juga kan berarti? Anaknya yang nomor 1. Yang nomor 1, jenengan yang rakilnya gitu. Jadi memang Pak Haryono di dalam kemarin nggak bisa tahu di luar. Terus kan kemarin juga ada informasi bahwa sudah mediasi tapi maunya cuma dibuka sedikit aja. Betul seperti itu berarti kemarin? Enggak, sebelumnya enggak ada rencana dibuka sedikit. Tuh masih full gitu. Terus akhirnya berarti dibuka ini inisiatif dari keluarga Pak Haryono sendiri apa? Yang buka juga dari pihaknya Pak Rianto? Ya dari itu pihak dua-duanya. Dua-duanya. Berarti hasil dari mediasi yang kemarin berarti? Berarti ini dari hasil mediasi kemarin Bapak nggak tahu apa-apa, yang tahu yang di luar gitu. Akhirnya tetap bisa ada kompensasi dibuka sedikit gitu. Terus ini kelanjutannya di mediasi di Balai Desa itu nanti kelanjutannya gimana atau dibongkar semuanya belum tahu. Ya. Terus yang di Balai Desa ini berarti ada keluarga dari Pak Rianto, terus Pak Haryono juga diwakili sama Bu Widi ya? Pak Haryono ada sama Ibu sama Bu Wiwit sekeluarga. Ya. Itu nanti yang akan istilahnya mencari titik terangnya ini harus gimana gitu. Dan Bu Wiwit. Jadi kita juga memang perlu menunggu kepastiannya seperti apa, masih nanti ya, masih nanti karena ya seperti itu.
Apa? Yang nutup jalannya berarti keluarga pihak Pak Rianto. Iya, Pak Rianto. Pak Rianto. Pak Rianto. Ya, jadi terus kemudian yang di bagian depan sini kan berarti rumahnya anaknya Pak Rianto. Dua-duanya ini berarti, Pak. Enggak, ini hasilnya dua-duanya, tapi yang itu yang aslinya ya Mbak, yang aslinya itu yang ini, yang di satu ini. Yang ini kan hasil hasil tanahnya, hasil rebutannya punya bapak gitu. Oh, iya ya. Jadi di Ini kalau boleh tahu ya Pak, ini kan tadi saya juga sempat tanya sama Pak Bagus gitu. Di awalnya tuh sebenarnya udah ada perjanjian tersendiri gitu kan, sebelum akhirnya ada konflik di sini. Emang perjanjian awalnya tuh seperti apa sih? Ini tuh bener punyanya Pak Rianto, sudah ditangani, sudah ada suratnya, apa masih punyanya neneknya? Masih punya neneknya jenengan gitu? Ini sebenarnya yang itu Mbak. Tapi yang itu, yang depan itu bukan, aslinya masih punyanya bapak gitu. Tapi diakui terus selalu disertifikatkan gitu loh Mbak. Maksudnya diakui DE orangnya itu, terus sama dia langsung disertifikatkan gitu. Langsung disertifikatkan tanpa ada komunikasi tanpa ada komunikasi dengan keluarga Pak Haryono. Iya. Oh gitu, yang sebelah sini. Tapi yang sebelah sini memang punyanya sudah sudah asli punyanya Pak Rianto dan keluarga. Gitu. Jadi memang konfliknya ada di sini ya sebenarnya ya. Ada di situ, dan akhirnya di tembok ini sebenarnya Pak Rianto ini pengennya ini punyanya dia. Karena biar aman juga dan biar tahu batasnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya Mbak. Benar seperti itu. Tapi memang karena ini masih simpang siur gitu, sebenarnya masih punyanya siapa. Apalagi juga ini kemarin juga sempat dikatakan juga di media bahwa Pak Haryono karena tidak punya bukti atau tidak punya sertifikatnya itu akhirnya terpaksa menerima keadaan ini gitu Pak. Itu betul seperti itu? Ya aslinya ya kalau nerima itu ya nggak terima Mbak, walaupun nggak punya sertifikat gitu, tetap nggak rela. Tetap nggak rela. Iya. Oke, jadi ya lagi-lagi ini memang memerlukan banding yang cukup ketat ya, karena memang salah satu pihak Pak Rianto sendiri sangat bersikeras, dan Pak Haryono juga memang masih punya hak gitu, bahwa ini dari awal memang miliknya Pak Haryono gitu. Oke, apakah ada keterangan lain? Kita juga bisa lihat, kita mungkin jalan ke depan dulu ya, kita lihat rumahnya seperti apa yang di depan ya. Permisi ya Pak, kita ke depan dulu ya. Kalau yang tanahnya sini bener-bener miliknya Pak Haryono ya, termasuk rumahnya Bu Wiwit tadi ya. Oke, kita bisa lihat di sini, teman-teman, dua rumah ini. Kalau yang di sini memang asli miliknya Pak Haryono, sertifikatnya miliknya Pak Haryono. Tapi kalau kita ke depan, ya. Tapi kalau kita ke depan, nah yang ini adalah rumah atau tanahnya yang miliknya anaknya Pak Rianto, yang menutup akses dari rumahnya Pak Haryono. Nah, yang ini sebenarnya yang masih menjadi sengketa, itu yang masih menjadi konflik ya, masih belum ketemu titik terangnya, itu yang di sebelah sini sebenarnya masih membingungkan. Ini antara yang benar itu rumahnya, yang benar itu tanah miliknya Pak Haryono atau Pak Rianto, dan ini nanti keputusannya masih harus kita tunggu dulu di Balai Desa. Jadi untuk mengetahui informasi selengkapnya dari keputusan pembukaan ataupun pembongkaran kembali tembok ini masih perlu kita tunggu. Mungkin besok kita bisa tahu informasinya seperti apa, ataupun kalau misal nanti update-nya akan ada di sosial media ataupun di koran Jawa Pos Radio Tulungagung. Ya, nantikan edisi selanjutnya ataupun informasi selanjutnya. Untuk itu kayaknya cukup ya.
Temboknya 1,5 meter. ya 1,5 meter. Kalau kemarin informasinya itu lebih tinggi lagi, tapi kali ini kayaknya sudah mulai dibongkar juga yang bagian atas ya. Jadi tinggal 1,5 meteran sampai 2 meter ya kayaknya, sekitar 2 meteran. Dan pembongkaran ini juga atas kesepakatan dari dua belah pihak ya, gitu. Yang sebelumnya hasil dari mediasi yang kemarin itu dibuka, tapi memang tidak mau dibuka seluruhnya karena memang Pak Rianto ini masih mempertahankan bahwa tanah di sini memang tanah miliknya gitu teman-teman. Ini jadi memang apa ya istilahnya, niat sekali gitu penutupannya. Temboknya sangat tinggi, cukup tinggi juga. Dan yang pasti karena yang di bagian bawah sini sudah diberikan sudah ditutup dengan seperti pondasi ya. Jadi memang tidak bisa atau tidak ada akses untuk keluar sama sekali, apalagi sepeda motor ataupun kendaraan lain itu yang pasti tidak bisa lewat begitu. Gitu. Yang jebol keputusannya dari dua belah pihak. Ya, dua belah pihak memang akhirnya itu hasil dari mediasi pertama, terus akhirnya dijebol begitu supaya ada akses keluar gitu. Ya gitu teman-teman. Oke. Oke, jadi lagi-lagi ya pemirsa semuanya, untuk keputusan dari pembongkaran ataupun tindak lanjut dari kepemilikan tanah ini masih belum bisa kita pastikan. Tapi tentu saja nanti ketika keputusan sudah keluar, kami dari Radar Tulungagung akan menginfokannya mungkin melalui media sosial ataupun koran. Jadi nantikan saja informasi selanjutnya seperti apa. Saya Intan Puspitasari dari Beji melaporkan. Terima kasih.